Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk Sobat Oday semuanya. Apa kabar malam hari ini? Seperti biasa di hari Rabu malam kembali Bincang Baik hadir bersama Anda. Ini adalah sebuah program edukasi autoimun dan kesehatan di akun Instagram @autoimun.id Marisa Cardova Foundation, di mana kata baik di Bincang Baik ini merupakan singkatan dari belajar dan berbagi seputar autoimun dan kesehatan. Saya Aswi Jayanti akan memandu Bincang Baik di hari Rabu pertama bulan Juni 2021 ini, yang akan membahas sebuah topik tentang penyakit autoimun yang menyerang syaraf yang bernama Myasthenia gravis. Jadi topik kita malam hari ini adalah kenal lebih dekat dengan Myasthenia gravis. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mulai bergabung. Semoga bahasan kita malam hari ini bisa menambah ilmu dan juga pengetahuan kita semua. Malam ini kita akan membahas topik tentang Myasthenia gravis ini bersama Dr. Ziki Yombana, spesialis syaraf, yang juga merupakan pengurus di Marisa Cardova Foundation di bidang humas. Oh iya, bicara tentang Marisa Cardova Foundation, untuk teman-teman yang baru mendengar nama organisasi ini dan belum cukup kenal, akun Instagram @autoimun.id ini merupakan salah satu kanal yang dipakai untuk menyampaikan edukasi autoimun oleh Marisa Cardova Foundation. Marisa Cardova Foundation ini adalah sebuah lembaga nirlaba yang didirikan pada tahun 2012 oleh Mbak Marisa Cardova, seorang penyintas autoimun berjenis idiopatik trombositopenik purpura, bersama dengan Profesor Dr. Aru Sudoyo, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik. Marisa Cardova Foundation bertujuan untuk mendukung ODAI atau orang dengan autoimun di seluruh Indonesia, serta mendorong berbagai kegiatan yang bisa mendukung kualitas kesehatan masyarakat Indonesia melalui penerapan 5 dasar hidup sehat atau LDHS. LDHS ini sendiri adalah pola hidup sehat menyeluruh untuk mendukung kesehatan keluarga Indonesia, terutama ODAI. Ada 3 kegiatan utama yang dilakukan oleh Marisa Cardova Foundation, Sobat Oday. Salah satunya adalah yang kita lakukan malam hari ini, yaitu edukasi, kemudian pendampingan, serta pemberdayaan. Edukasi ini dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya adalah kampanye dan penyampaian informasi seputar autoimun melalui website, akun Instagram, Facebook, dan juga kanal YouTube yang semuanya bernama Autoimun ID atau Autoimun ID. Ada juga seminar dan webinar dengan topik-topik seputar autoimun, kursus memasak sehat, serta penerbitan buku-buku edukasi tentang autoimun. Sementara itu, pendampingan dilakukan melalui grup WhatsApp 5 Dasar Hidup Sehat atau LDHS yang saat ini sudah bertumbuh menjadi 20 grup dengan hampir 5.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia dan di beberapa negara lain di dunia. Di grup ini, ODAI bisa saling belajar dan saling menyemangati. Nah, untuk mendampingi ribuan ODAI ini, Marisa Cardova Foundation membentuk tim pakar yang terdiri dari para ahli, mulai dari dokter spesialis yang berpengalaman menangani pasien-pasien dengan penyakit autoimun seperti Dr. Ziki yang akan kita ajak berbincang malam hari ini. Ada juga ahli nutrisi, health coach, hingga psikolog. Dr. Ziki yang menjadi narasumber malam hari ini, selain merupakan dokter syaraf yang memang menangani pasien-pasien Myasthenia gravis, beliau sendiri juga istimewa karena beliau sendiri adalah orang dengan Myasthenia gravis, atau sama dengan kita, sama-sama ODAI, penyintas Myasthenia gravis, sehingga nanti kita selain bicara tentang sisi medis dari Myasthenia gravis, kita akan belajar lebih banyak lagi dari Dr. Ziki tentang tips bagaimana cara beliau hidup tetap sehat dan semangat dengan penyakit autoimun ini. Nah, Myasthenia gravis seperti yang sudah saya sampaikan tadi adalah penyakit autoimun yang menyerang syaraf, dan apa gejalanya, penyebabnya, kemudian bagaimana proses pemeriksaan dan diagnosisnya, pengobatan dan perawatannya, tentunya akan kita dalami bersama malam hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin bergabung dengan support group 5 Dasar Hidup Sehat bersama teman-teman ODA yang lainnya, teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp. Silahkan siapkan alat tulisnya. Nomor WhatsApp yang bisa teman-teman hubungi untuk bergabung dengan support group autoimun 5 Dasar Hidup Sehat adalah 0819 3295 1374. Sekali lagi 0819 3295 1374. Setelah ini saya akan langsung menghubungi Dr. Ziki Yombana untuk langsung ngobrol-ngobrol tentang Myasthenia gravis. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan seputar Myasthenia gravis atau penyakit-penyakit autoimun yang berhubungan dengan syaraf, silahkan tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Nanti kita akan membahasnya bersama Dr. Ziki. Oke, Dr. Ziki sudah malam hari ini lancar ya teman-teman. Baik.
di tempat saya, Dokter Siki, maupun di teman-teman semua, supaya kita bisa mengikuti bincang-bincang ini dengan lancar juga. Oke. Malam, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, apa kabar Mbak? Baik, Dok. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya, Dok, sudah meluangkan waktu untuk sharing malam hari ini. Untuk Ya, teman-teman, gimana, Dok? ya Alhamdulillah ada waktunya, boleh, boleh, boleh. Silakan, silakan. Iya. Baik, kita nanti sampai jam 9 pas, karena saya tahu Dokter Siki sibuk. Oh ya, teman-teman, Dokter Siki juga punya channel YouTube yang dimana di situ banyak informasi tentang penyakit autoimun juga. Banyak sharing beliau juga sebagai seorang penyintas ya, Dok ya. Keren-keren. Ya, Jadi sebelum menyiapkan ini, saya juga nonton videonya dokter yang tentang myasthenia gravis, the true story ya. nah, Oke, makasih. keren-keren dok. Dok, langsung saja dok. Jadi kalau kita bicara tentang myasthenia gravis, tentunya di awal kita ingin dengar dulu penjelasan dari dokter ya. Myasthenia gravis Mm, ini sebetulnya apa sih dok? Ya, ya terima kasih ya teman-teman semuanya. Selamat malam. Mau ikut sharing, dengerin saya ya. Mungkin yang udah kenal, mungkin udah bosen ketemu saya urusan miastenia lagi, miastenia lagi. Oke, jadi gini, kalau kita bicara tentang miastenia, saya akan bahas tentang pakai bahasa yang santai ya, karena kan kita kan juga bukan lagi kuliah atau apa gitu ya. Jadi kalau Ya. miastenia ini adalah suatu penyakit autoimun yang menyerang sambungan antara saraf dan otot ya, sambungan antara saraf dan otot. Jadi kalau jadi gini, otot itu bisa bergerak atau bisa berkontraksi karena ada listrik yang menggerakkan si otot tersebut. Tapi kalau kira-kira sambungan antara otot dan sarafnya ini kendor atau nggak bagus atau ada yang menghalangi impuls listriknya, maka akan terjadi kelemahan pada otot tersebut. Gitu ya. Hmm. Gampangnya gini deh, contohnya kalau kita punya TV itu bisa nyala sempurna karena listriknya bagus, colokannya bagus, kabelnya bagus, sambungan TV dan kabelnya bagus gitu ya. Nah, Betul. kalau pada miastenia masalahnya bukan dicolokan di tembok, tapi di sambungan antara TV dan colok kabel TV-nya ini. Nah, jadi Hmm. meskipun listriknya bagus, tapi kalau di blok di sambungannya, maka listrik TV ini nggak akan dapat listrik, maka TV-nya nggak nyala. Hmm. Jadi ototnya itu akan terjadi kelemahan. Nah, kayak gitu. Jadi simpelnya sih miastenia gitu. Jadi penyakit yang di autoimun yang disebabkan karena si sambungan otot dan sarafnya terganggu. Yang ngeganggu siapa? Yang ngeganggu adalah antibodi. Kenapa antibodi? Karena antibodinya terbentuk tidak sebagaimana mestinya. Ya, makanya autoimun gitu. Gitu gitu. Jelas banget ya di penjelasannya. Dok, ini kan bicara tentang sambungan antara syaraf dan otot. Biasanya otot-otot sebelah mana di tubuh kita yang terkena Ya, gangguan myasthenia gravis ini? yang paling sering kena adalah otot-otot yang sering dipakai, ya. Paling sering dipakai. Apa sih otot paling sering dipakai? Mungkin kalau kita beranggapan, oh tangan, kaki, enggak. Yang paling sering dipakai adalah mata, ya. Ah, Mata ini cuma istirahat pas, nggak ada istirahat sih sebenarnya, karena tidur pun ada fase namanya rapid eye movement di mana mata bergerak-gerak sendiri. Nah, mata ini kan kita kan tiap hari kan bisa ngomong tiap hari, tiap jam kan pasti kedip, kedip, kedip. Kan kedip ini ini perlu kita ngobrolnya power. udah berapa kali ngedip ya dok ya? Nah itu dia makanya udah berapa kali kan, udah ratusan. Nah itu terkedip-kedip. Nah itu lama-lama dia akan capek sehingga begitu kedip nggak bisa ngangkat lagi. Gitu kayak gitulah. Oke. Jadi terus kemudian selain mata mana lagi dok yang sering dipakai di tubuh kita? Ya yang sering dipakai lagi apa selain mata? Lidah, otot Hmm. bicara, wajah ya kan kita ngomong, kita ngunyah dan otot nafas. Nah itu otot nafas itu juga sering sering terjadi gangguan. Tapi itu biasanya pada fase-fase yang agak berat ya gitu. Oke, oke. Dok, tadi kan yang biasa terganggu otot yang sering kita pakai, mata, lidah, kemudian Mm-mm. pernafasan. Nah, Ya. biasanya ketika pasien datang ke dokter itu, biasanya gejala yang disampaikan apa, dok? Tadi kan dokter sudah sempat bilang Ah, yang matanya susah untuk ngangkat lagi gitu. Terus ah, apa ah, lagi, ah. dok? Yang Mm-mm. paling sering jadi gini, memang miastenia itu secara umum kita bagi 3 bab gitu ya, bagi 3 cabang. Ada namanya okular miastenia, jadi daerah mata yang kena. Kemudian ada Mm. namanya lim miastenia. Kalau lim ini berarti yang kena adalah anggota gerak, tangannya atau kakinya suka lemas ya, lemas. Kemudian yang ketiga adalah bulbar miastenia. Nah kalau bulbar ini kena yang otot nafas, otot bicara, otot menelan. Nah istilahnya ototnya lebih daleman lagi lah gitu ya. Nah Oke. memang yang paling sering adalah okular miastenia. Itu paling sering. Hmm. Data
Data penelitian dan data di lapangan memang okular paling sering. Keluhannya apa? Keluhannya adalah matanya turun. Satu, kelopak-kelopak. Bisa satu, bisa dua-duanya ya. Tapi hilang timbul. Kemudian selain kelopak turun, apalagi? Ini yang bukan kadang, sering orang datangnya ke dokter mata dulu. Ya nggak salah, masalahnya di mata, ya kan? Dia adalah keluhannya pandangannya double. Jadi jereng, mohon maaf, jadi jereng gitu ya. Jadi matanya begitu jejak ke depan, yang begitu ngelirik ke kanan, yang kirinya enggak gitu loh. Oh, oke. Atau sebaliknya gitu ya. Jadi nggak sinkron, nggak stereo. Akhirnya kalau dia nggak stereo gitu, bayangan yang kita lihat akan jatuh di retina atau di saraf matanya itu akan double jadi dua. Jadi dia akan mengeluh pandangannya double, ngelihat 1000 jadi 2000, nah kayak gitu-gitu. Iya, dok, kan kita tadi udah disampaikan ya kalau memang sering di mata, kemudian datangnya ke dokter mata dulu. Sering nggak sih pasien-pasien myasthenia gravis ini mengalami salah-salah diagnosis dulu sebelum akhirnya ketemu ini MG, atau kebanyakan dokter mata memang sudah paham bahwa oh ini ada nih kondisi seperti ini dan dirujuknya nantinya ke dokter saraf. Gimana dok? Ya, dokter mata sih sebenarnya udah paham ya. Jadi ketika biasanya untuk orang-orang keluhannya yang apa namanya yang pandangan double tadi, memang dokter mata akan biasanya akan menangani dulu gitu ya. Cuman begitu satu kali pengobatan belum ada reaksi, mereka teman-teman dokter mata juga udah paham kok kayak gini. Oh berarti masalahnya bukan di bola matanya, bukan di organ matanya, tapi di otot-otot penunjang struktur bola matanya. Jadi dia akan konsulkan ke neuro akhirnya. Oh, oke. Dok, kalau misalnya penyakit autoimun yang lain seperti SLI itu kan banyak diderita oleh kelompok perempuan usia reproduksi yang aktif ya. Kalau untuk myasthenia gravis ini sendiri, adakah kelompok umur dan jenis kelamin tertentu yang lebih banyak menderita, dok? Iya, ada. Jadi sama sebenarnya agak mirip dengan penyakit autoimun lain ya. Mayoritas akan kena perempuan usia yang relatif muda. Ya. Tapi kalau laki-laki biasanya usia yang lebih agak lanjut, 40 ke atas biasanya gitu. Biasanya, tapi kalau ngomong biasanya belum pasti loh. Saya kenanya umur 30 kok. Waktu lagi ini ya residensi dokter spesialis ya, dok. Masa-masa berat dan ini sibuk padahal ya. Ya justru itu karena ada stresnya juga. Nanti kita cerita di belakang. Sip. Iya, udah kita simpen nanti di belakang. Makanya teman-teman jangan kemana-mana, masih panjang. Bukan panjang sih, masih ada bahasan yang lebih menarik lagi nanti. Oke dok, kalau begitu biasanya proses pemeriksaannya seperti apa nih dok untuk myasthenia gravis? Ya, jadi proses pemeriksaan sebenarnya seperti penyakit-penyakit lainnya gitu ya. Jadi pemeriksaan itu yang pasti si pasien akan ketemu dokternya dan akan dilakukan anamnesis atau wawancara dulu, ceritanya gimana, ini lemahnya atau pandangan double apa hilang timbul. Kalau hilang timbul munculnya kapan, pokoknya akan detail dan harus dibuktikan dengan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini adalah misalnya yang paling sering adalah kita namanya Wattenberg test. Jadi pasiennya suruh naik ke atas kelopaknya, nanti dia kalau memang ternyata myasthenia biasanya dia akan turun. Nah gitu ya. Nah, itu. Dan ketika dari gejalanya myasthenia, dari pemeriksaan fisik di kliniknya tuh di bedside ya itu myasthenia curiganya, maka harus konfirmasi lagi dengan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang paling sering dilakukan adalah namanya pemeriksaan repetitive nerve stimulation (RNS) atau garis miring Harvey-Maslin, garis miring EMG gitu ya. Biasanya kita akan melakukan pemeriksaan itu. Gunanya apa sih? Gunanya untuk melihat apakah ada penurunan dari amplitudo kontraksi otot. Kalau memang ternyata dia myasthenia, dia akan terjadi penurunan lebih dari 10%. Ya. Nah, otot apa yang diperiksa? Otot yang diperiksa biasanya otot kelopak mata, otot sini ya, otot mana ya, bahu ya, trapezius namanya, atau di daerah wajah sini gitu. Nah, itu sering diperiksa. Kalau ternyata hasilnya positif, ya kan, itu akan mendukung kita ini benar myasthenia. Tapi kalau hasilnya negatif, tapi klinisnya mirip myasthenia, maka kita akan naik banding pemeriksaannya dengan mengambil satu serat otot. Ngambil di sini artinya bukan ngambil dipotong ya, enggak, maksudnya pemeriksaan satu serat otot yang kita sebut namanya single fiber. Nah, ini single fiber ini memiliki akurasi yang lebih baik lagi gitu loh. Jadi single fiber biasanya nggak salah deh gitu loh. Dan ketika sudah diketahui, oke ini confirm myasthenia,
kita harus tinggal mikir dong, ini miastenia mau diapain? Mau obat terus-terusan? Apa ada gimananya? Apa harus dia kemungkinan memburuk atau gimana? Maka dia akan dilakukan pengecekan lagi. Pengecekan apa? Yang paling sering dilakukan fase awal adalah kita lakukan CT scan toraks ya, dada dengan menggunakan kontras. Untuk apa? Untuk melihat apakah ada terjadinya timoma atau kelenjar timus yang membesar. Jadi untuk informasi, kelenjar timus ini adalah kelenjar pertahanan tubuh ya, markas tentara yang ada waktu kita kecil. Tapi normally dia akan rudimenter atau tidak membesar dan bahkan menghilang sendiri ketika sudah dewasa. Tetapi pada beberapa pasien, saya bilang beberapa, tidak semua. Pada beberapa pasien miastenia gravis, timusnya ini tetap ada. Kalau timusnya tetap ada, maka kan dia akan memproduksi bala tentara sendiri kan? Nah, sedangkan autoimun tentaranya adalah tentara yang mengkudeta tubuh, jadi harus dibuang nih markas gitu loh. Jadi kalau ternyata ada timoma, maka tindakannya adalah timektomi atau pembuangan timus. Yang mana kalau timektomi ini dilakukan, yang diharapkan adalah gejala dari miastenianya lebih ringan atau bahkan bisa remisi total. Nah, selain itu, selain pemeriksaan ini, pemeriksaan lainnya ya biasanya pemeriksaan penunjang yang kira-kira terkait dengan penyakit ini ya, atau bisa juga ada pemeriksaan namanya antibody anti-asetilkolin gitu ya. Nanti biasanya ini pemeriksaannya agak mahal sih memang ya. Nah, nanti akan dicek tuh yang namanya antibodinya modulating, binding, blocking, itu akan dicek. Ini semua dilakukan untuk apa sih? Untuk menentukan kira-kira obat yang cocok apa, prognosis atau outcome ke depannya seperti apa. Tapi ini semua hanya, saya bilang hanya ya, hanya pemeriksaan laboratorium. Yang paling penting adalah orangnya. Karena seorang dokter dididik untuk mengobati orang, bukan hasil lab. Jadi mesti ketemu. Iya. Saya senang dokter menekankan ini karena di grup juga banyak yang tanya, kalau saya ngalamin ini periksa labnya apa ya gitu. Ke dokter dulu, karena yang penting pertama tadi wawancara medisnya itu tadi ya dok, terus pemeriksaan fisik, baru yang lainnya tambahin juga pemeriksaan penunjang ya dok. Penunjang, benar. Sip. Jadi jalannya lumayan panjang ya untuk menentukan pengobatannya nanti seperti apa ya dok ya. Benar. Karena saya baru ada pendekatan di mana ada kelenjar timus yang kemungkinan bisa dibuang kemudian malah bisa remisi. Ini belum pernah saya dengar di penyakit autoimun yang lain kayaknya. Mungkin ya umur saya masih kurang sih memang. Oke dok. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Itu prosesnya bisa berapa lama dok dari wawancara medis sampai akhirnya semua pemeriksaan itu selesai kemudian dimulainya pengobatan? Kalau bisa cepat kok, bisa cepat misalnya langsung ketemu pemeriksaan fisik, kita jadwalkan ternyata CT scan torak. Kalau CT scan torak kan berarti harus cek ureum kreatinin dulu ya dengan kontras soalnya kan. Itu kurang lebih makan waktu 1 jam, dan kalau CT scan bisa langsung dikerjakan paling 2-3 hari mestinya selesai sih, asal fasilitasnya lengkap dan SDM yang mendukung ya. Iya. Dan bisa langsung segera diobati ya berarti ya dok ya. Benar. Ya, kalau untuk pengobatannya sendiri biasanya seperti apa dok? Ada obat-obat khusus, kemudian fungsinya apa obat itu terhadap aktivitas autoimun yang menyerang syaraf ini dok? Nih jadi kalau saya ngomong bukan masalah obatnya dulu ya, karena saya selalu punya prinsip yang namanya obat adalah salah satu solusi tapi bukan satu-satunya solusi. Ya. Jadi kalau memang ternyata miastenia, kita lihat dulu dari derajatnya dulu. Ini orang keluhannya seperti apa? Bisa nggak dia berdamai dulu dengan memperbaiki kebiasaan? Artinya, ya udah deh jangan capek-capek dulu, ya kan? Bisa nggak diistirahatin dulu? Kalau ternyata matanya jereng atau matanya turun, bisa nggak ditempelin es dulu? Karena banyak kasus ditempelin es dia membaik, ya kan? Dia belum terlalu, kalau saya gitu, saya pribadi ya, saya nggak mau melihat ke teori. Kalau saya pribadi, ya nggak saya obatin dulu, ngapain? Pakai es doang baik, pakai istirahat baik, ya udah berarti ini sangat ringan, ya kan? Karena kenapa? Begitu kita mulai pengobatan, ingat obat itu punya efek baik banyak, tapi ada efek samping yang kita nggak mau muncul, ya kan? Kalau ternyata tanpa obat masih bisa, ya nggak perlu obat dulu gitu kan ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, step berikutnya yang paling enteng adalah kita gunakan suatu obat yang namanya, ya ngertilah semua teman-teman miastenia. Iya. Dok, maaf koneksinya terputus. Jadi tadi di awal sudah disampaikan bahwa tidak langsung diobati dulu, tapi dilihat dulu bagaimana kondisinya. Kalau memang bisa dengan istirahat dan perubahan pola hidup. Dan tadi kompres es misalnya untuk mata bisa membaik.
biasanya akan dilakukan itu dulu. Kemudian untuk obat-obatan, koneksinya Dokter Siki sepertinya agak terganggu, teman-teman. Mohon bersabar ya, kita tunggu. Semoga koneksinya segera membaik. Nah, oke, saya coba kontak Dokter Siki lagi. Nanti kita juga akan membacakan pertanyaan teman-teman satu persatu. Saya invite lagi Dokter Siki. Semoga lancar ya teman-teman. Di Jabodetabek memang sedang hujan di beberapa area. Jadi kadang-kadang ada gangguan internet juga dalam kondisi. Halo, maaf putus ya tiba-tiba. Nggak apa-apa, lagi hujan juga nggak dok di sini? Iya, agak hujan. Ya, lanjut ya. Ketika obat yang semua orang dengan myasthenia gravis pasti udah tahu. Mungkin yang belum bisa dikasih tahu dok. Iya, jadi obatnya itu adalah namanya Mestinon ya, Mestinon ini. Nah, Mestinon ini gunanya apa sih? Kan tadi masalahnya adalah di sambungan otot dan saraf. Yang mana di situ harusnya ada listrik yang lompat cuk gitu kan ya, supaya ototnya bisa kontraksi. Tapi kan di blok ya kan, di blok. Tapi begitu di blok sebenarnya listriknya itu nggak langsung hilang. Listriknya itu ngantri, ya kan? Ngantri. Di sini artinya kayak gini loh. Kalau misalnya saya mau ke toilet umum, WC umum, kalau nggak ada orang saya masuk aja, ya kan? Langsung masuk dong, masuk. Tapi kalau di dalam ada orang kan nggak mungkin saya masuk, maka saya harus ngantri. Oke, tapi apakah orang di dalam itu pasti di dalam terus-terusan? Enggak, dia pasti akan keluar. Begitu dia keluar, saya masuk gitu kan. Sayangnya, pada myasthenia, ketika saya lagi ngantri mau ke toilet umum, saya diusir sama security. Ya. Minggir, jangan ngantri sini. Akhirnya saya nggak bisa masuk. Ya kan? Nah, jadi Mestinon itu gunanya apa? Mestinon ini adalah gunanya ngajak ngobrol si security. Security-nya diajak ngobrol sama Mestinon supaya saya bisa tetap ngantri. Ketika dia keluar, saya bisa masuk. Nah, kayak gitu gampangnya. Keren ya. Negosiator. Analoginya seperti itu ya. Nah, jadi orang-orang yang ternyata dengan istirahat tidak membaik, tidak bisa dikontrol, boleh dikasih Mestinon. Dosisnya berapa pertanyaannya? Banyak orang yang saklek, dosisnya 3 kali, 2 kali. Kalau saya pribadi, saya menerapkan ke pasien saya adalah dosisnya tergantung dari si keluhan pasien. Karena dokter yang paling jago pasiennya. Kalau biasanya diminum sehari 2 kali misalnya, pada saat dia kerja aktivitas pagi kantor pulang sore gitu ya. Tapi ternyata hari Minggu dia nggak ngapa-ngapain. Dia bangun siang, dia leleh, dia ngadem segala macam. Iya masa harus 2 kali juga? Gitu kan, belum tentu. Karena ketika kita patenin obatnya terus-menerus tidak sesuai kebutuhan, maka bukan efek baik yang muncul, tapi efek samping yang muncul gitu kan ya. Jadi Mestinon itu saya ibaratkan, kalau saya bilang sama pasien saya adalah kayak orang minum. Aus minum, nggak aus jangan minum, ntar kembung jadi gelonggongan gitu loh, jadi nggak sehat. Gitu. Itu obat yang kedua. Obat yang ketiga apalagi? Obatnya adalah ya kita gunakan yang paling ringan dulu ya, adalah steroid. Kenapa gunakan steroid? Seperti penyakit autoimun pada umumnya, steroid itu memang menekan respon imun dalam waktu relatif singkat. Tapi apabila digunakan dengan kondisi panjang, muncul itu ya kan efek sampingnya gitu loh. Jadi beberapa kasus juga selain penggunaan steroid, digunakan imunosupresan ya macam-macam lagi tuh ya, nama dagangnya banyak dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan boleh atau tidaknya digunakan pada orang hamil segala macam. Nah itu tuh panjang tuh. Nah, dan itu gitu. Serahkan ke dokter, sekali lagi jangan ngobatin diri sendiri ya, benar. Dan pamungkasnya yang selain yang hari-hari bisa itu, kenapa saya bilang pamungkas artinya tidak bisa dilakukan sendiri ya. Satu, misalnya timektomi, operasi timus, ya kan? Itu salah satu terapi loh. Kemudian yang kedua, plasmafaresis. Itu termasuk terapi. Plasmafaresis adalah kita mengganti plasma atau cairan darah ya, cairan. Karena kalau kita ngomong darah terdiri dari cairan dan sel. Kalau kita ngomong kopi itu ada bubuknya, ada airnya gitu loh, ya kan? Nah ini airnya yang diganti, ya kan? Supaya apa? Karena di dalam cairan tersebut ada tentara-tentara yang sedang kudeta, maka harus diganti, ditukar, dimasukin tentara yang netral, kayak gitu, plasmafaresis. Dikerjakan di rumah sakit, beberapa seri, dan ya harganya lumayan gitu kan ya. Nah ada lagi, satu lagi selain plasmafaresis, namanya intravenous immunoglobulin atau IVIG. Ini nggak kalah mahal ya kan. Nah itu bisa digunakan, tapi case by case. Nggak semua, saya mau langsung itu aja, nggak bisa juga. Iya, diperiksa dulu kan ditentukan belakangan.
Terus dok, kalau misalnya MG ini ada nggak sih hubungannya dengan penyakit autoimun lain? Misalnya kalau SLI kan nanti bisa ada sekundernya seperti APS atau Sjogren's syndrome. Nah, Ya, myasthenia gravis ini bisa menjadi secondary autoimun dari penyakit autoimun primer lainnya atau dia selalu berdiri sendiri dok? gini, kalau kita ngomong MG berdiri sendiri bukan masalah MG-nya. Pada Oh, prinsipnya autoimun apapun jarang nongol sendirian. iya sih. Iya. Jarang nongol sendirian. Kalau Nah, dicari mah ada, misalnya SLE, nggak usah SLE deh, misalnya si miastenia deh, miastenia ternyata dia punya dermatitis atopi, bisa jadi, pokoknya jarang dia nongol sendiri atau rinitis alergi kayak gitu-gitu ada aja oke, oke. Ada temennya ya dok biasanya ya. Oke. biasanya. Hmm. Baik, dok, kalau misalnya tadi kan kita udah bicara tentang pengobatannya ya secara medis. Kalau yang bisa dilakukan oleh penyintas myasthenia Mm-mm. gravis ini sendiri untuk bisa memperbaiki kondisinya supaya bisa lebih sehat, mengurangi kekambuhan, nggak terlalu tergantung sama obat gitu, apa aja dok? Ya, yang paling penting kalau si urusan autoimun ya, terutama miastenia pada khususnya ini ya, satu, Mhm. ini dia akan tercetus oleh kondisi panas ya, Hmm, panas. oke. Jadi hati-hati deh. Kenapa saya bilang hati-hati? Kita hidup di negeri yang mana kalau ada rasa badan gak enak dikit dikasih teh hangat, ya kan? Teh hangat, makan kuah-kuah, sop, jeruk panas, apapun panas. Iya, Seolah-olah iya, panas adalah penyelamat penyakit, seolah-olah gitu ya. Tapi iya. khusus untuk autoimun, terutama miastenia, nggak boleh panas. Beda ya, unik memang ya. Beda, nggak boleh panas. Itu, Oh, nggak boleh panas. Udara nggak panas boleh. gimana dok? Udara Oke. panas, jangan. Jadi kita harus agak kayak putri dan pangeran ya, hidupnya dari tempat AC ke AC gitu ya, sebisa mungkin gitu ya. Atau ya Iya, dari, pokoknya sesuatu yang teduh dan adem deh, itu dulu ya. Oke. Kalau olahraga yang sampai badannya rasanya overheated gitu gimana dok? Juga nggak Wah, boleh ya? olahraga kita nggak usah ngomong masalah panas nggak panas. Orang MG aja olahraganya mesti teratur dan terukur dengan kekuatan otot dia. Oh, oke, oke, Kan oke, terjadi oke. terjadi kelemahan di otot kan. Nggak mungkin orang Betul, MG gitu betul. suruh maraton, suruh jogging aja bisa kelengar, belum tentu gitu loh. Bertahap. Iya. Oke, jadi bisa tercetus karena panas. Terus jadi tadi satu berarti menghindari panas ya dok ya. Ya, Kemudian apa lagi dok kira-kira yang bisa yang ke mengurangi frekuensi kesembuhan yang atau biar nggak? menguranginya stres. Stres Ya. tuh. Hati-hati. Nah, stres ini lingkaran setan nih. Kenapa lingkaran setan? Penyakit autoimun di negeri kita ini masih kayaknya momok penyakit. Wow, sakit autoimun, mati deh gue gitu. Seolah-olah gitu ya. Kayaknya heboh, Iya. parah, luar biasa, menakutkan. Seumur Selevel hidup sama boleh cancer. gitu. Iya, selevel sama cancer lah seumur hidup kasarnya gitu ya. Ketika Iya. divonis autoimun, wah udah abu-abu dan hitam lah hidup saya gitu kan ya. Padahal enggak. Enggak. Hmm. Salah satu autoimun itu kalau saya mau gampangin adalah autoimun salah satunya adalah asma. Kenapa orang asma nggak terlalu heboh gitu loh? Karena udah seolah-olah ada namanya asma. Ya udah bukan autoimun. Tapi dia salah satu bagian juga sebenarnya. Jadi autoimun adalah suatu kondisi di mana kita menghadapi situasi tertentu pada tubuh kita yang memang harus dijaga, bukan harus diseselin dan diratapin. Jadi ketika kena autoimun nih santuy, nggak masalah. Karena kalau kita makin stres, bukan makin Hmm. baik, makin ngaco. Makin ngaco. Iya, makin ngaco, makin stres, nanti makin sering kambuh, makin banyak keluhan yang dialami biasanya ya dok ya. Ini teman-teman Bener. untuk tahu konteksnya, dokter Siki juga penyintas autoimun, saya juga penyintas autoimun. Jadi makanya ketika kita ngomong begini, karena kita juga udah punya pengalaman Rasain. dan menyemangati teman-teman, bukannya kita tidak peduli dengan perasaan teman-teman ya dok ya. Bener. Tapi karena Bukannya kita lihat gampangin loh, bukan kita gampangin. bukan, kenapa? Karena kita udah mengalami sendiri dan jadi orang yang hidup dengan penyakit autoimun sendiri ya teman-teman. Oke, jadi tadi hindari panas, hindari stres. Apalagi dok, ada makanan, pantangan segala macam nggak dok yang harus Nah, dihindari oleh selain yang jeruk mak panas, teh panas itu tadi? ya makanan yang panas satu ya. Yang kedua makanan yang keras. Makanan yang Oh, keras. oh Ya. iya karena itu kan Makan kerjanya lebih karena keras dia ya perlu lebih lebih ngunyah. Dia baik perlu baik ya ngunyah. ya. Ngunyah kan Mm-mm. capek. Akhirnya Mm. lama-lama malah jadi nggak ketelan gitu ya. Jadi kalau emang makan steak segala macam, jangan yang rare atau medium well, yang well done deh, dan potong-potong dulu. Syukur-syukur makan Oh, daging giling aja mendingan gitu ya. Nah, kemudian makanan-makanan berpengawet juga hati-hati karena makanan berpengawet mm. secara prinsipnya adalah pengawet itu kadang memang sebenarnya zat inert ya yang tidak memberikan reaksi pada tubuh. Tapi kan orang autoimun ini tentaranya lebay nih, kelincahan nih, ya kan? Ya. Begitu zat pengawet masuk dia ada pengawet. Nah, dia heboh, tercetus lah kayak gitu. Bisa jadi gitu kan. Jadi Iya. hindarin kayak gitu-gitu. Dan Mhm. selain makanan, yang paling penting untuk miastenia adalah penggunaan obat-obatan.
obat-obatan bebas nih, hati-hati ya, hati-hati. Yang paling sering di negara tropis apa sih? Flu, bener nggak? Kita sering flu ya. Ya, alhamdulillah sekarang di era pandemi positifnya adalah kita sering pakai masker, jadi flu menurun, gitu. Nah, cuman ketika kita mengalami flu, maka kita biasanya akan membeli obat bebas yang ada di supermarket atau di warung gitu kan. Hati-hati, obat-obatan yang mengandung pseudoephedrine ya, merek apapun, saya nggak peduli, yang mengandung pseudoephedrine itu akan memperburuk MG. Itu akan memperburuk MG. Kenapa, Dok? Karena pseudoephedrine banyak. Karena pseudoephedrine ini kerjaannya nanti akan ngeblok lagi. Jadi dia musuhnya mestinon. Percuma ya minum mestinon terus minum pseudoephedrine ya, Dok ya, berarti ya. Wah, musuhnya itu nggak boleh banget. Itu hitam putih. Nggak boleh banget. Jadi hati-hati. Banyak kasus pasien-pasien MG memburuk karena kenapa? Dia habis flu, memburuk gara-gara minum obat yang mengandung tadi. Kenapa? Mungkin informasinya nggak dapat, ya nggak salah juga ya. Dan kita juga harus lebih aware. Mendingan bawel, nanya ke dokternya langsung ya, ke dokternya langsung. Artinya langsung tuh yang meriksa gitu. Jangan nanyanya ke saya bingung. Kalau misalnya nggak periksa sama saya bingung jawabnya, gitu kan. Itu paling nanya itu loh, dan harus kasih tahu saya ada miastenia, saya nggak boleh pakai obat mengandung pseudoephedrine, itu satu. Yang kedua, antibiotik, hati-hati tuh, antibiotik antibiotik yang golongan floksasinan tuh, hati-hati tuh, itu nggak boleh tuh, mutlak tuh ya. Belakangnya floksasin tuh nggak boleh. Sisanya nego, artinya nego ada yang cocok ada yang enggak, tapi intinya mana gini deh, ketika seorang udah terkena MG tuh, even pilek atau sariawan pun hati-hati gitu loh. Mesti nanya dulu mendingan. Iya. Ini catatan buat teman-teman autoimun ya. Mau minum obat apapun, suplemen apapun, tanya dulu ke dokternya. Karena tubuh kita unik. Apalagi MG ini kan, tadi disampaikan, mana kepikiran kita ya, orang awam ya, terutama kayak saya, pseudoephedrine, kemudian kalau antibiotik sih, ya mestinya harus nggak selalu lah ya. Tapi obat flu tuh over the counter banyak banget ya, Dok ya. Banyak. Jadi teman-teman jangan lupa tanya dokternya. Itu tadi ya, Dok ya, catatan untuk supaya mengurangi kekambuhan ya, Dok ya. Iya. Satu lagi tadi itu apa? Obat-obatan pelemas otot. Apa ya? Ini misalnya, Dok? Yang kan ada tulisannya kan suka tuh misalnya ada orang yang mengalami kayak otot tuh suka kram, sakit-sakit kepala, sakit pinggang segala macam. Biasanya dokter akan meresepkan obat, saya nggak nyebut merek ya, tapi yang mengandung eperison atau tizanidin ya. Eperison atau tizanidin itu hati-hati, itu musuhnya MG juga. Lah orang MG ototnya lemes masih dilemesin lagi, nggak diapa-apain aja lemes. Iya. Logikanya gitu. Oh ya, jadi selain kita harus nanya ke dokter yang merawat MG-nya, kita juga harus selalu bilang ke dokter yang lain yang memberikan resep kalau saya punya MG, gitu kan ya, Dok? Iya. Ini. Iya, betul. Seperti halnya kalau ibu hamil, ibu menyusui, terus dia punya autoimun, terus diresepin obat, harus bilang kan, saya sedang menyusui atau dan sebagainya. Oke, jadi itu ya, Dok, pertanyaannya buat teman-teman. Terus kalau untuk MG ini sendiri bisa remisi, dan untuk bisa sampai ke remisi biasanya jalannya gimana, Dok? Nah ini custom nih, nggak bisa disamaratain, ya kan? Karena kalau banyak yang nanya kayak gini, tapi kadang saya jawabnya ngeteng atau bingung juga ya. Tapi saya prinsipnya begini, dunia kedokteran bukan matematik, dunia kedokteran sangat fleksibel. Ya, 1 + 1 belum tentu 2, bisa 3, bisa 5, bisa 10 tergantung kondisi, gitu kan ya. Jadi kalau ditanya remisi pada MG, remisinya ini bagi 3 sebenarnya. Remisi sebagian, remisi total, atau remisi nggak sama sekali gitu kan. Atau nggak respon. Ya nggak respon gitu ya. Nggak respon. Nah, beda-beda tergantung seberapa berat gejalanya, segantung seberapa cepat dia tangani, seberapa cepat dilakukan terapi yang benar, dan seberapa patuh dia dalam kehidupannya hari-hari. Artinya menghindari tadi si obat, menghindari si panas, nggak boleh stres, nah kayak gitu-gitu. Kadang obatnya udah cakep, dokternya udah paling top, udah paling jago, gelarnya bererot, udah paling top. Dokternya nggak salah, obatnya udah mahal, cakep, orangnya stresan. Balik lagi, dokter yang paling jago adalah pasien sendiri.
Oke, sip. Ya, dok, kalau kondisi yang dinyatakan remisi itu kalau untuk pasien MD yang seperti apa, dok? Ya, kalau remisi sebagian Hmm. berarti biasanya dia akan ada terjadi perbaikan kualitas hidup ya. Arti kualitas hidup di sini kelemahannya pokoknya lebih enak lah hidupnya, lebih santai, lebih enak, lebih bagus, nggak capek-capek dan dosis Hmm. obatnya biasanya berkurang. Dosis obat Oh. biasanya berkurang. Kalau Hmm. yang remisi total cuma sangat jarang ya. Remisi total itu berarti ya udah sembuh sempurna. Sembuh Keren ya. sempurna, normal 100%, Iya, tapi iya, iya, jarang. iya. Ya, ya. Berarti nanti bisa balik lagi ya, dok, kemungkinan ya. Biasanya ketika pasien yang sudah remisi terus kemudian dia kambuh lagi itu penyebab kekambuhannya apa, dok? Kalau dari pengalaman Ya, dokter dengan pasien dan diri sendiri. penyebabnya sama, yaitu itu lagi yang mencetuskan tadi. Itu Oke. lagi. Oke, jadi itu yang memang harus dijaga ya, dok ya. Oke. Bener. Pertanyaan tentang miastenia gravis secara umum kayaknya udah tercakup. Sekarang kita ngobrol tentang pengalaman pribadi Dokter Siki hidup bersama miastenia gravis. Sebelum kita jawabin pertanyaan teman-teman ya, dok ya. Iya. Kalau Dokter Siki sendiri udah berapa tahun nih, dok, hidup bersama miastenia? Dari 2012 Januari tanggal 11 tuh apa saya. Oh, 11 Januari. Ada lagunya dong. Ada lagunya. Oke. 2012. Oke, hampir 1 dekade ya, dok, hampir 10 Iya, tahun ya tahun depan. benar. Kalau kondisi yang saat ini dibandingkan dengan pas pertama dulu mengalami gejala-gejalanya gimana, dok? Beda jauh atau Alhamdulillah, mungkin jauh banget, jauh banget. Jauh dulu banget. gimana, dok? Dulu itu saya bisa apa ya, mata tuh turun jelas, kemudian pandangan double, tapi mata turunnya lebih dominan. Terus kemudian tangan saya sering lemes dan kaki gitu ya, tangan kaki sering lemes. Terkadang agak suka sesak, cuman sesaknya nggak sampai gimana-gimana, terkadang aja gitu ya. Itu dulu. Dan saya tahu itu sebelum saya tahu miastenia. Artinya saya belum mendiagnosis diri sendiri, ya kan, belum ngeh nih apa gue miastenia gitu ya, tapi belum kayak gitu. Kenapa saya nekenin ini? Kadang ada orang begitu tahu miastenia dia menyesakkan dirinya sendiri. Saya ada pasien seperti itu. Jadi seolah-olah dia tahu kan miastenia itu bakalan sesak dan segala macam, dia ngerasa dirinya sesak, padahal enggak, tapi tersugesti gitu loh. Ya, jadi hati-hati. Jangan artinya semua miastenia bakal berakhir dengan sesak, enggak. Jadi teman-teman di sini kalau emang ada miastenia, ya udah, makanya saya bilang tadi santai aja gitu loh. Kan Anda ditangani dengan orang yang tepat, insya Allah gitu kan ya. Jadi jangan, aduh kok gue sesak ya, lalu gue jangan, makin jadi sesak beneran gitu ya. Nah akhirnya kemudian saya ngecek kurang lebih 1 minggu setelahnya saya ngecek, saya EMG dan hasilnya positif. Dari situ iya drop. Meskipun sedang pendidikan dokter spesialis syaraf ya, dok ya. Ya manusiawi lah. Drop. Dan saya benar. Pasti pencetusnya itu karena memang waktu itu saya lagi tesis ya, saya udah hampir selesai, jadi stres juga sih, stres juga, istirahat kurang segala macam, artinya ya itulah pokoknya memang kondisi lagi nggak oke, lagi nggak sehat banget hidupnya. Akhirnya saya drop, cuman ya udah saya drop sampai saya itu harus ujian nasional bulan berapa tuh, 12/06 Juni bulan Juni itu saya ujian nasional dalam keadaan lebih stres lagi. Bukan 1 hari, iya 1 hari saya ujian itu, saya minum mestinon sampai 8 butir. Dari biasanya berapa butir, dok? Biasanya 3. Saking stresnya. Bener, ya, saking stresnya. Ujian dokter spesialis. Bener, nasional lagi. Aduh, kacau deh. Akhirnya dok katanya. Kenapa? Spesial. Katanya dia ujiannya kan ujiannya spesial. Jadi peserta lain disuruh berdiri, saya mah duduk ya orang jompo. Iya, pengertian lah tim pengujinya. Oke. Terus kalau sekarang udah nggak selemes itu, masih minum obat nggak, dok? Kalau sekarang? Sekarang alhamdulillah saya nggak minum apa-apa. Udah remisi ya berarti ya statusnya ya? Saya bilang remisi iya, tapi saya nggak bilang remisi total karena sesekali gejala muncul lagi. Tapi saya bisa istirahat, kemudian saya mengkonsumsi sesuatu atau 2 watu atau 3 watu yang dingin-dingin gitu ya. Dan istirahat. Oke. Dok, soal yang dingin-dingin, ini kan jadi kan dari 9 tahun yang lalu ke sekarang itu perawatan apa sih yang dokter lakukan selain pengobatan
mungkin bisa di-tracing, udah nonton YouTube-nya dokter, jadi tahu kan kurang lebih yang dingin-dinginnya itu kayak apa gitu. Perawatan apa sih yang dilakukan selama ini hingga mencapai kondisi yang sehat ini? Ya, yang pertama sih kalau ngomong perawatan apapun yang kita lakukan kalau kitanya nggak berdamai atau menerima kondisi ini apa adanya gitu ya, susah. Saya nggak bilang percuma, tapi sulit karena ada rasa denial terus, ya kan? Tapi ketika akhirnya kita berdamai, saya yang dulu beranggapan bahwa kenapa saya, akhirnya gue keren juga gue bisa dapat ya gitu kan ya. Nah, saya konversi ke seperti itu, akhirnya ya udah dengan segala kepengertian teman-teman saya dan akhirnya saya jadi buat bercandaan doang. Ya udah akhirnya saya mulai menerima, saya menikmati, mulai agak perbaikan tuh. Dan kemudian saya waktu itu menggunakan IVIG ya. Saya menggunakan IVIG meskipun kondisi saya tidak parah. Tidak parah. Ini mungkin secara teori tidak dilakukan ya secara teori, tapi saya waktu itu kan saya tidak ngetes ke orang-orang, saya buat badan saya sendiri, saya cobain aja karena saya ngerti teorinya, ngerti konsekuensinya, saya pakai, alhamdulillah membaik. Nah gitu. Kemudian saya tetap jaga. Keahliannya memang di situ. Iya. Ya nggak enak lah dokter PMG. Baiklah. Ya udah akhirnya alhamdulillah dengan kondisi itu pelan-pelan mulai berdamai dan akhirnya dengan mestinon yang selalu di kantong akhirnya sekarang mestinonnya udah entah kemana saya nggak tahu, udah nggak pernah lagi alhamdulillah. Soal balmestinon ini dok, perlu nggak sih untuk seorang dengan MG ini untuk selalu balmestinon, karena kan tadi salah satu manifestasinya adalah sesek gitu. Seseknya itu biasanya datangnya tiba-tiba atau gradual dok, sehingga tidak perlu langsung buru-buru. Oke. Gradual. Nah, jadi nggak MG nggak mungkin sesek mendadak duar kayak serangan jantung, nggak, dia akan bertahap. Oke. Iya. Tapi tetap ini ya, tetap harus waspada ya berarti kalau yang memang masih baru-baru ini ya dok ya. Iya. Oke. Terus itu tadi nggak berusaha berdamainya dokter dengan switching sudut pandang. Kenapa saya menjadi berarti saya istimewa itu tadi ya dok ya. Benar, iya. Iya. Ada yang lain lagi nggak dok sampai bisa sesehat ini untuk pola hidup, makan dingin-dingin? Makan iya. Makan saya yang makanan kaleng sih udah goodbye lah ya. Terus kalau yang dingin-dingin emang dari dulu saya nggak bisa minum air hangat ya. Apapun pasti saya dingin sih. Jadi nggak terlalu keberatan saya sama sekali. Kemudian apalagi ya? Olahraga. Yang saya sayangkan waktu itu emang olahraga ya. Jadi terjadi perubahan banget tuh buat hidup saya. Karena dulu saya bisa dikatakan adalah setan lapangan sebenarnya ya dulu ya. Saya main basket, main bola, apapun olahraga saya kerjain ya kan. Yang dulu istilahnya main basket bisa 4 quarter, tapi sekarang 1. Dan waktu itu sempat nggak sama sekali. Sehingga badan saya waktu itu benar-benar menggemuk karena memang satu pengaruh steroid dan saya nggak gerak. Dan saya makan mulu karena si mestinon itu bikin perut nggak enak gitu kan. Nah itu bikin perut nggak enak, dia mau nggak mau makan mulu. Akhirnya itu kalau lihat foto wisuda saya bengkak sekali waktu itu. Cuman ya itu mulai sekitar sekitar berapa 8 tahun 7 tahun terakhir lah saya mulai olahraga lagi. Tapi olahraganya tips olahraga ya buat teman-teman ya. Kalau yang miastenia mau coba olahraga kan harus tempat dingin. Berenang. Nggak usah berenang bener deh, ketok kelelep. Di air, jalan kan agak berat tuh, berasa tuh nanti gue kuat nggak ya kira-kira, coba ngeluncur, nah itu membantu, tapi jangan ngari bolong juga. Ya. Oke. Itu ya dok ya. Terus kalau tadi kan sudah disampaikan bahwa saya istimewa itu kayaknya jadi modal banget untuk bisa bersikap positif dan berpikir positif. Dokter kan sekarang aktif ya praktek, seminggu berapa kali dok prakteknya? Senin sampai Jumat, Senin Sabtu. Sampai Sabtu. Full juga ya. Kemudian juga masih sempat bikin konten untuk YouTube, untuk media sosial gitu. Dengan kondisi seperti ini, tubuh tetap terasa baik-baik aja dok? Nggak kecapean atau apa? Ada. Kadang kalau emang agak pasiennya lagi agak over, ya capek sih ya. Tapi ya itu, kalau udah capek kayak gitu ya, saya nggak segan, mohon maaf, agak membatasi pasien. Misalnya, udah ya, cukup, jangan tambah lagi gitu. Besok. Karena apa? Saya jaga diri juga gitu loh. Jangan mau gitu terima semua, nggak pulang-pulang. Kamu dokternya nanti cutinya kelamaan ya dok ya. Oke, jadi tadi berpikir positif, kemudian self care ya. Kita tahu diri. Tahu diri.
Oke. Ada lagi dok, sebelum kita masuk ke pertanyaan, tipsnya buat teman-teman yang lain supaya bisa tetap Ya, berpikir bersikap positif dan bisa produktif. ya anggap sebenarnya gini nih, kata kuncinya satu lagi yang saya baru pahamin ya, mungkin saya dalamin terakhir ini adalah apa? Autoimun itu bukan suatu apa ya, bukan suatu beban, tapi dia jadikanlah itu sebagai suatu rem untuk menjaga tubuh kita tetap oke gitu loh. Ya, itu keren deh. Bener. Kalau nggak punya autoimun, kayaknya kita lupa untuk merawat Bablas, diri kita. ntar sakitnya yang lain. Iya, iya benar. Jadi kita udah dikasih rem sebetulnya untuk merawat dan menjaga diri kita dengan lebih baik. Keren, keren, keren. Sudah boleh masuk ke pertanyaan nih dok? Ayo, Ada yang mau ditambahin lagi nggak? Nggak ya? Kita, enggak oh usah geng, sudah. sambil jalan aja. Oke, siap. Ah, oke, oke, oke. Dok, dokter prakteknya di mana dok? Ada yang tanya ini dari Ed Muanur. Saya di Brawijaya Saharjo sama Rumah Sakit Siaga Raya. Boleh lihat di website. Oke. Terus dok ada pertanyaan dari Ed Putpaturusi. Apakah nilai ACHR meningkat post operasi berpengaruh tapi dengan keadaan yang sekarang lumayan stabil? Ini apakah Nah, itu masih hasil pemeriksaan, memungkinkan? hasil kolin ya. Hasil Hmm, pemeriksaan ya. Saya sih ya. tidak berpatokan dengan hasil lab ya. Balik lagi tadi saya bilang yang saya obatin pasiennya. Hasil labnya kayak gimana? Kalau pasiennya oke, ya ngapain saya utak-atik? Oke, sip. Ya, saya juga pernah mendapatkan nasihat seperti itu dari dokter yang curhat ke saya. Salah satu dokter yang merawat saya. Hmm, Memang berat ketika pasien datang-datang, dok hasil labnya seperti ini, tapi nggak pakai anamnesis dulu, nggak pakai pemeriksaan fisik dulu. Jadi hmm, ini asal usulnya dari mana kan memang sulit ya untuk dijelaskan jadinya ya. Dok dari benar. Jovialaleno, dok kalau gejala MG-nya hanya okuler, apakah tidak perlu konsumsi imunosupresan? Belum tentu. Kalau emang balik lagi, kalau emang dia ternyata hanya dengan istirahat hilang, ya ngapain konsumsi obat? Oke, jadi belum tentu tergantung kondisi yang lain. Makanya itu tadi pemeriksaan fisik dan wawancara medisnya perlu ya dok ya. Benar, Dan saya adalah penganut prinsip kalau pakai ketapel kena nggak usah pakai meriam. nggak usah overkill ya dok ya berarti ya Ah, ah. istilah anak muda zaman sekarang. Ada lagi dok dari Ed Bonai Share. Dok kalau gejala awalnya kelopak mata turun dan mata jereng berarti terlihat secara fisik kah dok? Terlihat banget gak sih dok biasanya kalau pasien-pasien yang datang ini? Ya, kalau misalnya dia gejalanya relatif ringan, artinya nggak terlalu dominan ya, biasanya yang bisa ngelihat adalah dokter saraf dia bisa ngelihat atau dokter mata bisa ngelihat. Tapi awam Hmm. mungkin masa sih lu jareng gitu loh, biasanya gitu ya. Oh oke oke. Mm-mm. Tadi sama pemeriksaan yang tadi dokter bilang lihat ke atas segala ya dok ya. Iya, Ada caranya lah pokoknya dok ya. Dokter ada lagi dari Ed Dewi Sabda Pertiwi. Saya autoimun tapi GBS. Benarkah GBS bisa sembuh? Glenn GBS bisa syndrome. sembuh? Bisa, Sembuh bisa atau dong remission? jawabannya. Sembuh. Oh Kenapa bisa? GBS saya bilang sembuh? Karena GBS itu bukan periodik episodik kayak EMG hilang timbul hilang timbul. Dia kan autoimun memang ya, tapi dicetuskan oleh sesuatu hal. Apa itu? Biasanya infeksi saluran nafas atau infeksi saluran cerna. Yang paling sering namanya bakteri namanya Campylobacter jejuni. Begitu dia terinfeksi, dia muncul. Infeksinya kelar, GBS-nya nongol. Kalau GBS-nya Hmm. diobatin dan infeksinya nggak nongol lagi, nggak kena lagi. Tinggal Oh, oke. masalahnya adalah waktu dia GBS ditanganinnya cepat dan tepat atau tidak, kemudian sudah berapa lama dia kena dan seberapa hebat respon imun dia sehingga kerusakan sarafnya lumayan apa enggak gitu loh. Dan kalau misalnya, dok, tapi kok saya udah GBS kok udah lama gini, kok masih begini-gini? Beda lagi, itu GBS ada dua tipe, ada namanya AIDP, yaitu acute, itu kurang dari 3 bulan, ada yang namanya CIDP, itu kronik, lebih dari 3 bulan. Yang Hmm. mana pengobatannya beda dan biasanya ada gejala sisa, tapi dia bukan yang seumur hidup gitu, enggak. Yang baik GBS Hmm. banyak, yang sisa Oh, banyak oke. ada, gitu. Oke. Iya. Sekali lagi tergantung kondisi masing-masing pasien ya dok ya. Dok, ada lagi dari Ed Nika Aprilia. Hai dokter, setelah EMG, mamaku didiagnosis dermatomyositis dan polineurofati aksonal. Ya, Itu menyebabkan mamaku sulit sekali untuk bangun. Jadi dari duduk mau bangun susah. Harus dibantu dan otot, ini jauh loncatnya nih. Harus dibantu. Aduh, maaf terlompat. Jadi nanti kalau ketemu saya lanjutkan lagi ya, Dok ya. iya, iya, iya. Tidak terlihat. Oke, baik. Maaf kita skip karena langsung ketutup dengan komen yang lain, tapi kalau nanti ketemu kita akan bahas lagi. Dari Ed Sevira Budi. Dokter adikku kena miastenia grafis, sudah operasi
Operasi. Oh, maksudnya operasi mungkin operasi. Timus ya. Karena membesar tuh sudah operasi tapi masih di ruang ICU dan masih terapi, masih dibantu ventilator. Pertanyaannya juga nggak ini terpotong-terpotong, Dok. Oke, saya baca Ya pasti ya. Ya mungkin nggak nanya, ngasih tahu, kita doain aja ya, mudah-mudahan bagus. Iya. Baik, semoga lekas keluar dari ICU-nya, lekas pulih ya. Dok, anak saya umur 11 tahun, kelopak mata turun, tidak ada keluhan apa-apa. Apakah saya tepat kalau periksa ke dokter spesialis untuk memeriksakan kelopak matanya? Dokter spesialis kelopak mata secara khusus nggak ada ya, jadi kelopak matanya turun tidak ada keluhan apa-apa. Apakah tepat kalau periksa ke dokter spesialis? Iya, tepat sih. Ke dokter mata dulu boleh. Kalau memang dibuktikan tidak ada apa-apa, mereka juga akan refer ke neuro. Atau ke neuro sendiri langsung boleh. Kalau di neuronya nggak apa-apa, kita akan refer ke dokter mata. Yang salah kalau ke THT, gitu kan ya. Ya, oke. Jadi antara dua ya. Boleh ke dokter mata dulu, baru ke spesialis syaraf, atau syaraf dulu ke nanti bisa dirujuk ke dokter mata. Ini ada yang tanya lagi, ciri-ciri miastenia gravis apa, Dok? Mungkin tadi yang sudah disebutkan di awal tadi ya, Dok, yang secara fisik. Nanti ada rekamannya kan? Mata yang turun tadi salah satunya, atau jarang itu tadi. Oke. Kemudian kalau pertanyaan tentang alergi urtikaria pada miastenia gravis, Dok, pertanyaannya. Reaksi alergi urtikaria pada MG bisa dengan obat apa ya? Saya pakai Dexa dan CTM, tapi kali sudah 2 hari nggak membaik. Biasanya langsung reda dalam tidak lebih dari 1 hari. Ibaratnya kan biduran ya bahasa kerennya ya. Ya kan masalahnya kan di kulit tuh. Memang ada biasanya kan tadi saya bilang orang MG kan autoimun biasanya ada perhiasan yang lainnya tuh, autoimun lainnya. Nah, ini ada muncul urtikaria, biduran. Nah, kalau dia biasanya pakai obat tersebut mempan dan ternyata sekarang enggak, berarti harus ke dokter kulit. Berarti bener nggak nih urtikarianya gara-gara autoimun? Kalau ternyata urtikaria atau rasa gatal-gatalnya karena jamur, pakai obat yang tadi, bukan malah makin bagus, jamur makin lebar. Ke dokter spesialis kulit ya. Buat dilihat dulu. Baik, ya. Dok, ada lagi, saya penyintas autoimun apa? Mungkin APS ya maksudnya. Ada spasm otot juga. Apakah ada hubungannya dengan MG? Karena belum tahu. Dari Oktober lalu turun mata saya macam bisa 12 jam. Saya ada Sjogren syndrome juga. Mohon penjelasannya. Saya belum tahu, karena kan belum dicek ya. Tapi ya mungkin nggak MG, mungkin. Tapi waduh kok MG nggak gitu juga, dikonfirmasi dong, dicek dong ke dokter. Oke, jadi lebih baik diperiksa ke dokter dulu ya untuk dipastikan. Dari @2 sekawan, Dok, aku lagi coba kurangin obat tapi jadi sempoyongan padahal lagi nggak banyak aktivitas. Sebaiknya disupport apa ya, Dok? Karena lambung sudah mulai bermasalah. Bentar, ini kok MG kan nggak bikin sempoyongan ya mestinya ya? Ini autoimunnya yang apa dulu ya, Dok ya? Makanya kalau misalnya kita lagi bicara MG di stop obat mestinya nggak ada urusan sama sempoyongan ya. Sempoyongan itu karena apa? Berarti harus dicari dulu. Karena MG kan urusannya kelemahan otot, bukan masalah keseimbangan. Kalau misalnya mestinonnya dikurangi juga nggak sempoyongan biasanya, Dok, reaksinya? Nggak ada urusan, nggak ada hubungan. Oke. Kan kalau ngomong sempoyongan berarti kan persepsi sensorik. Sedangkan MG kan sensoriknya sehat walafiat, yang masalah adalah motorik. Oke. Jadi sebaiknya ke dokter mana nih, Dok? Kalau neuro. Ke dokter neuro. Dok, ada sambungan yang tadi adiknya masih di ICU. Oh iya. Tapi kepotong lagi. Terus adiknya disarankan oleh dokter untuk lubangin lehernya supaya bisa bernafas. Baik, jadi memang harus seperti itu kok. Ya, untuk membantu bernafasnya, Dok ya. Benar. Oke. Baik. Ada pertanyaan tentang plasmapheresis dari Utami. Dok, apakah ada efek samping untuk plasmapheresis, Dok? Efek samping tergantung. Artinya tergantung apa? Kondisi kesehatan si orang yang di plasmapheresis dan berat badannya gitu ya. Kalau orangnya relatif kurus, terus dia relatif dehidrasi, maka plasmapheresis kalau saya pribadi saya nggak nganjurin. Saya milih IVIG. Karena kenapa? Di situ akan ada darah yang disedot dulu keluar, kan prinsipnya kayak model cuci darah gitu ya. Dibawa keluar, maka kalau dia dibawa keluar kan tubuh akan kekurangan darah sesaat. Maka di situ ada tensinya drop segala macam lah kayak gitu loh. Tapi kalau kondisinya dikondisikan dulu, artinya rehidrasinya atau cairannya oke, nggak ada anemia, mestinya sih relatif aman. Dan kalau ada apa-apapun kan juga kan nggak akan ditinggalin, pasti kan akan diawasi sama dokternya
Jadi nggak terlalu masalah sih mestinya. Oke, baik. Kemudian, ada Mbak Endang. Malam Mbak Endang, makasih menyimak. Kemarin saya sempat seminggu nggak minum Mestinon dok karena kehabisan dan sempat dirawat karena DBD. Alhamdulillah sudah sembuh. Mm-mm. Kemudian sempat ngedrop banget, matanya turun lagi, tapi begitu dapat Mestinon langsung membaik. Memang secepat itu ya dok, Mestinon ya? Oh iya, Efek. Mestinon tuh bener-bener charger. Fast charging loh. Kayak magic pill ya yang di dokter bilang ya. Bener. Dok, ini dari Reni Ute. Saya miastenia grafis, nafas bagus, badan juga kuat, tapi mata yang nggak bisa sembuh. Saya di rumah saja tidak ada aktivitas. Jadi tidak ada aktivitas berat. Jadi dosisnya sebaiknya gimana, dok? Kalau selama ini dosisnya tidak memberikan gejala efek samping yang muncul Mestinon nih ya. Mestinon dosisnya yang paling efek samping paling sering adalah apa sih? Perutnya kerucuk-kerucuk, satu. Perut kerucuk-kerucuk, terus banyak liur, ya. Kemudian jadi apa ya? Jadi buang air gitu, jadi diare. Nah gitu. Kalau selama ini belum ada muncul, tapi keluhan masih ada, mau coba naikin Mestinonnya boleh. Oh, boleh. Patokannya gitu. Tapi ketika dinaikin muncul gejala tadi, ya udah jangan. Berarti cukupnya mentok segitu. Terus tapi matanya belum naik. Nah, ngomong-ngomong mata belum naik, coba matanya dikompres air dingin. Naik nggak? Gitu kan? Cara gitu. kompresnya ada tipsnya nggak dok? Saya belum kebayang. Jadi misalnya pakai air es atau pakai air dingin? Apapun yang dingin. Ya yang dingin, apapun dingin. Jangan AC ditempelin juga sih. Iya kan? Ya kita ambil gampang nih, biasanya kalau saya punya kayak gel yang buat fisioterapi itu taruh di freezer kan. Ya kan? Atau gampang batu es bungkus pakai kain, tempelin aja. Tempelin santai. Ya kurang lebih 5 menitan. Oh, oke. Itu bisa dicoba ya mungkin ya. Itu bisa dicoba. Kenapa yang dingin-dingin bisa membantu, dok? Ya, karena teorinya adalah kalau misalnya dia panas itu akan menyebabkan ada namanya interleukin segala macam, nah itulah ya panjang tuh, dia akan tercetus itu sehingga terjadi peradangan autoimun nongol. Oke, ya. Jadi yang dingin-dingin dicoba dulu ya Bu ya. Sama tadi kalau naikin dosis, kalau belum sampai ada efek-efek samping itu berarti masih aman dosisnya. Iya. Oke. Oh, yang pertanyaan yang adiknya di ICU tadi, yang lehernya dilubangi untuk bernafas, bagaimana solusinya, dok? Solusinya ya itu memang itu salah satu, itu adalah solusi. Itu bukan suatu kondisi yang gawat, kondisi yang bahaya, enggak. Jadi setiap orang yang ada di ICU menggunakan ventilator dalam kondisi yang relatif jangka waktu cukup lama ya, misalnya gitu ya, maka yang ditakutkan adalah namanya ventilator acquired pneumonia, peradangan paru berat yang diakibatkan karena ventilator. Untuk menghindari tersebut, maka harus dibikin shortcut. Shortcutnya mana? Lewat sini. Jadi tujuan tracheostomi atau ngebolongin lehernya adalah untuk memperbaiki kualitas hidup dan mencegah infeksi. Bukan karena itu satu hal yang bahaya gitu. Nggak apa-apa. Jadi itu memang solusi yang sudah diberikan oleh rumah sakit dan dokter yang merawat ya, dok ya. Oke, dari @mediana Yahoo. Oh, ini ada fansnya dokter Ziki nih. Salam semangat dari MGers Dewata, dokter Ziki. Saya selalu kagum sama analogi dokter yang luar biasa, ajaib jadi mudah dipahami. Iya, saya juga paham. Makasih. Baik, nanti di IGTV ya, baik. Oke. Ada yang tanya makanan dan minuman panas termasuk pemicu nggak, dok? Iya, tadi udah dijelaskan ya, dok ya. Oke, ada yang tanya lagi dari @Shidwipa. Asma termasuk autoimun, dok? Iya, kalau buku gedenya sih masuk autoimun. Makanya kan asma kan dicek adalah IgE kan, imunoglobulin E dicek. Nah itu sama prinsipnya kan karena alergi. Oke, baik. Dok, ada dari Busana Anda 1. Malam, dok, kalau penyintas MG kemudian terinfeksi COVID, memang lama ya sembuhnya? Soalnya saya sudah 5 kali swab, tapi masih positif. Di rumah sakit sudah 1 bulan dengan gejala ringan. CT-nya sekarang 30, terdeteksi MG sejak 6 bulan yang lalu. Enggak, mesti sih nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan. Ada pertanyaan dari Ibu Farida Onggara. Selamat malam, dok. Apakah penyintas MG boleh divaksin COVID? Boleh. Dokter juga termasuk ya? Kayaknya. Udah, saya generasi pertama yang divaksin. Termasuk yang waktu itu sharing testimoni ya, kenapa memilih divaksin ya, dok ya? Iya. Kemudian Utami Henny, dok, pseudoephedrine apakah tidak boleh untuk autoimun lain atau untuk MG saja? Untuk MG saja, mutlak tidak boleh. Tapi kalau untuk yang lain, saya nggak berani ngomong, bukan bidang saya.
tanyain ke dokternya ya Mm-mm. ini lalu. Kemudian dari yang tadi dari busana Anda tadi, oke, MG 6 bulan, kemudian yang sudah 5 kali swab masih positif, Ya. kemudian timus sudah dibuang 5 bulan yang lalu, ukuran timusnya 10 cm. Tapi memang COVID-nya jadi lebih sulit sembuh ya dok? Atau gimana dok? Seharusnya bukan gara-gara itu. Memang kan Oh, tergantung ya, kita sembuh atau tidaknya COVID cepat atau tidak tergantung namanya viral load, ya kan. Jadi terinfeksinya itu seberapa banyak sih virus yang masuk dan kondisi tubuh kita saat itu seberapa berat gitu kan ya. Satu itu. Yang kedua, kalau memang dia sulit sembuh atau segala macam, pertanyaan keduanya bukan gara-gara si MG-nya. MG-nya ini menggunakan steroid atau imunosupresan atau enggak gitu loh. Kalau dia hmm, menggunakan obat-obat yang menekan respon imun, obat yang menekan respon imunnya yang membuat COVID itu susah sembuh, bukan si MG-nya. baik. Iya, dok, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena sudah jam 9, Hmm. kita harus closing. Dari Admici Komerita, sinar UV pengaruh nggak ya dok terhadap MG? Sinar UV. Hmm. Sinar UV ngaruh, karena sinar UV itu kan pasti ada panasnya ya, gitu kan ya. Nah, ini terkait pertanyaan pasti berikutnya adalah, terus masalah berjemur gimana dok? Kan autoimun masalahnya vitamin D gitu. Iya, ini dari saya soal sinar hari ini. Iya, sedangkan dokter Iya, menyarankan berjemur. biasanya gitu ujungnya pertanyaannya ya, akhirnya merembet ke sana. Jadi sebenarnya gini, sinar matahari itu ada UVA, UVB gitu kan ya. Saya lupa tuh karena saya bukan dokter kulit yang mana yang bener, yang bagus, yang mana yang nggak bagus gitu ya. Coba prinsipnya gini, kan kita nggak bisa milih-milih tuh UVA atau UVB ya kan. Anggaplah ada sinar yang bagus, ada sinar yang bahaya. Tapi kan kita nggak boleh panas dulu. Jadi kalau kemarin orang pada ribut masalah berjemur itu jam sekian, jam sekian, jam sekian, nggak usah berantem. Pokoknya selama mataharinya itu belum terlalu terik, itu aman. Ya kan? Kan tiap daerah beda-beda dong. Penelitian yang bilang jam 11 itu penelitian di Eropa. Kita jam 11 berjemur ya kita pingsan, nggak mungkin kan? Jadi beda-beda itu. Jadi mestinya sih kalau bisa dibilang bahaya apa enggak, ya ada bahayanya. Cuman tergantung kita seberapa lama terpapar dan seberapa intensitasnya. Detailnya ada di YouTube saya tentang masalah berjemur tuh. Ada tuh. Oke. Ya, Boleh dilihat. menyiasatinya gimana dok? Berarti kalau untuk orang awam, untuk Kalau orang untuk dengan MG? Kalau untuk orang MG kalau mau berjemur atau kayak gimana-gimana ya boleh. Tapi kalau saya pribadi mau di bawah jam 9 nih. Oh, di bawah jam 9 ya. Oke. Tapi kalau di bawah jam 9 pun awannya lagi nggak ada, terik banget ya nggak usah. Ya. Jangan Fleksibel. memaksakan diri. Itu tadi kuncinya. Oh ya, satu terakhir Mbak Endang nih Mas ya. Karena dosis obat, apakah saya sudah berarti sudah remisi sebagian dok? Karena dosis obat sudah turun dari 5 kali, sekarang jadi tinggal 3 kali. Yeay, alhamdulillah selamat ya Mbak Endang. Iya. Mbak Endang ini adalah tim Marisa Kardoba Foundation yang selalu mengaturkan jadwal narasumber. Jadi teman-teman ini orang di balik layar yang berjasa banget untuk menghadirkan narasumber-narasumber keren kayak Dr. Vicky malam hari ini. Sutradara itu sutradara Mbak Endang. Iya. Mbak Endang, selamat udah remisi sebagian, betul. Ya, jadi teman-teman di Marisa Kardoba Foundation ini juga penyintas autoimun teman-teman, tapi kita sama-sama berusaha mensupport teman-teman Oda yang lainnya. Jadi semoga dengan mengetahui ini jadi lebih semangat lagi ya. Oke dok, sudah jam 9 dan teman-teman semua juga sudah jam 9. Terima kasih banyak untuk waktunya dok. Ada yang mau disampaikan untuk penutup kesimpulan malam hari ini, pesan-pesan untuk teman-teman MGers? Ya, penutupnya itu ya, pokoknya yang paling penting saya nggak capek-capek ngulang, pokoknya namanya MG adalah suatu kondisi keadaan di mana kita memiliki rem, ya. Artinya jangan kita anggap suatu penyakit, jangan terlalu stres, ya stres wajar, cuman jangan terlalu gimana-gimana. Dan yang paling penting, informasi di luar itu sangat liar. Kalau emang ada sesuatu yang perlu ditanyakan, tanyakan ke dokter yang menangani Anda langsung, ya. Itu penting kok. Kalau ketemu dokter tuh ngobrol gitu loh. Jangan minta obat, dok, saya obat. Nggak gitu, ngobrol, nanya detail. Pokoknya gitu ya. Tapi dokter yang memeriksa. Jangan nanya ke saya. Kalau mereka nggak saya bingung. Ntar bingung jawabnya. Ntar kalau nggak dijawab, saya akan sombong. Cuma kalau saya jawab, saya bingung jawabnya. Iya. Oke, selalu temenan sama dokter yang merawat kita. Karena dari dokter-dokter kita juga kita banyak belajar. Saya juga merasa begitu, dok. Banyak berhutang budi sama dokter-dokter saya karena dari mereka lah saya jadi belajar untuk lebih paham. Jadi banyak tanya teman-teman. Kalau perlu ke dokter udah bawa catatan, ngerasain ini, Benar. ada ketakutan ini benar atau enggak, baca seperti ini, tanyain aja gitu. Nah, dengan itu juga makanya usahakan ketemu dengan dokter yang enak untuk diajak berdiskusi. Itu kunci banget. Karena orang dengan autoimun perjalanannya panjang ya dok ya. Benar. Untuk pengobatannya. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter Sigi. Semoga kita ketemu lagi ya karena banyak topik-topik Makasih, tentang Mbak Sri. yang lain.
yang akan dibahas. Terima kasih juga teman-teman. Semoga tambah semangat, tambah sehat juga setelah nonton ini. Setelah ini akan kita upload sehingga bisa ditonton ulang. Baik dok, selamat beristirahat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semua juga. Selamat istirahat dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semangat. Ya.